Tuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang record sampai itu aja ya, 30 menit aja ya, dimatiin langsung. Oh, Nanti yang record. Record udah record belum? udah Pak. Ya, 30 menit aja ini. Erik, Bukan saya Pak yang record. siapa? Pak Abbas, Pak Abbas. Oh, Bas, ya. Ketua kelas. Nanti tolong dimatikan nih. Mm-mm. Yang presentasi siapa hari ini? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8, Pak. Siapa ada? Udah ada orangnya belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Ya, Pak. Ya, oke. Jadi habis ini presentasi yang kelompok 8. Terus nanti kita presensinya setelah selesai semua ya. 30 menit sebelumnya nanti. Baik, Oh, Pak. Jadi setengah 4 nanti, setengah 4. Ya, baik, Pak. Pak. Ya, dipersilakan yang presentasi hari ini dimulai. Baik, Pak. Kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang permasalahan dalam pendidikan lintas budaya. Yang anggota 8 ada 3 orang, yaitu Ibu Neng Siti Laisari, kedua saya pribadi Nur Istiqomah, ketiga Bapak Laksana Asliansyah. Materi pertama akan dibacakan oleh Ibu Neng. Kami persilakan Ibu Neng. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami akan menyampaikan, kelompok 8 akan menyampaikan permasalahan dalam pendidikan lintas budaya. Di mana latar belakang dari permasalahan ini adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa di era globalisasi saat ini. Interaksi antar budaya menjadi semakin intens baik di lingkungan masyarakat maupun dalam institusi pendidikan. Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya menghadapi tantangan unik dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan pendidikan lintas budaya muncul ketika terdapat perbedaan nilai, norma, bahasa, dan gaya belajar antar individu atau kelompok dalam proses pendidikan. Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan ini dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menciptakan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran. Lanjut. Permasalahan pendidikan lintas budaya. Pertama adalah kendala bahasa, kedua adalah perbedaan gaya belajar dan komunikasi, ketiga stereotip dan prasangka, keempat kurikulum yang tidak inklusif, kelima keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru, dan keenam adalah peran orang tua dan komunitas. Dalam kendala bahasa, bahasa adalah alat komunikasi utama dalam pembelajaran siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda, terutama siswa dari daerah terpencil atau suku minoritas. Seringkali kesulitan memahami materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa pengantar yang tidak mereka kuasai sepenuhnya. Ini dapat menghambat pemahaman, partisipasi, dan akhirnya prestasi akademik mereka akan menurun. Lanjut. Perbedaan gaya belajar dan komunikasi. Setiap budaya memiliki karakteristik unik dalam cara individu belajar dan berkomunikasi. Ada budaya yang cenderung lebih kolaboratif, sementara yang lain lebih individualistik. Guru yang tidak memahami perbedaan ini mungkin menetapkan metode pengajaran yang tidak efektif untuk semua siswa, menyebabkan beberapa merasa terasing atau kurang termotivasi. Stereotip dan prasangka. Prasangka dan stereotip berdasarkan etnis, agama, atau budaya dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Siswa bisa menjadi korban diskriminasi atau bullying dari teman sebaya atau bahkan guru yang berdampak negatif pada psikologis dan performa akademik mereka. Kurikulum yang tidak inklusif. Kurikulum pendidikan yang ada terkadang belum sepenuhnya mencerminkan kekayaan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Materi pelajaran mungkin terlalu berpusat pada satu perspektif budaya dominan, sehingga mengabaikan pengalaman dan kontribusi budaya lain. Hal ini dapat membuat siswa dari latar belakang minoritas merasa tidak terwakili dan kurang relevan dengan materi yang diajarkan. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Banyak guru dalam mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pendidikan lintas budaya. Mereka mungkin kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk mengelola kelas yang beragam secara budaya. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti buku teks dan materi ajar yang relevan dengan berbagai latar belakang budaya juga menjadi tantangan.
Peran orang tua dan komunitas. Keterlibatan orang tua dan komunitas sangat penting dalam mendukung pendidikan anak, namun perbedaan budaya, bahasa, atau tingkat pendidikan orang tua dapat menjadi hambatan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga. Ini bisa mengakibatkan kurangnya dukungan di rumah bagi anak-anak dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur. Silakan. Baik, di sini ada dampak permasalahan pendidikan lintas budaya. Permasalahan dalam pendidikan lintas budaya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi siswa maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama ada penurunan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada rendahnya partisipasi dan prestasi siswa. Yang ketiga ada konflik dan isolasi sosial. Yang keempat ada ketidakadilan dalam akses pendidikan. Penurunan kualitas pembelajaran. Ketika siswa tidak dapat memahami materi atau merasa tidak nyaman di lingkungan belajar, kualitas pembelajaran secara keseluruhan akan menurun. Tujuan pendidikan tidak tercapai secara optimal, dan potensi siswa tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Rendahnya partisipasi dan prestasi siswa. Siswa yang menghadapi kendala bahasa, diskriminasi, atau kurikulum yang tidak relevan cenderung kurang berpartisipasi dalam kelas. Hal ini dapat berujung pada rendahnya motivasi belajar dan penurunan prestasi akademik. Konflik dan isolasi sosial. Perbedaan yang tidak dipahami atau dihargai dapat memicu konflik antar siswa atau antar siswa dan guru. Siswa dari latar belakang minoritas mungkin merasa terisolasi atau diasingkan, yang berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan bersosialisasi mereka. Ketidakadilan dalam akses pendidikan. Permasalahan lintas budaya dapat memperarah ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Siswa dari kelompok minoritas atau daerah terpencil mungkin kesulitan mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa dari kelompok dominan, sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Laksmana. Laksana, lanjut. Siap. Bapak. Baik, terima kasih. Mohon maaf barusan belum di mute. Ya, saya akan melanjutkan terkait solusi dan rekomendasi. Nah, untuk mengatasi permasalahan pendidikan lintas budaya, diperlukan pendekatan holistik dan komprehensif. Beberapa ada solusi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum inklusif dan sensitif budaya. Nah, maksudnya kurikulum harus dirancang untuk mencakup perspektif kontribusi dan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, materi ajar perlu direvisi agar lebih relevan dan memprestasikan keberagaman. Nah, juga penerapan pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus yang melibatkan isu-isu lintas budaya bisa menjadi strategi yang efektif. Lalu yang kedua, peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan lintas budaya. Nah, di sini pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru tentang pendidikan lintas budaya. Nah, pelatihan ini harus mencakup strategi pengajaran yang responsif terhadap budaya, lalu manajemen kelas yang beragam, serta pengembangan kepekaan dan pemahaman terhadap berbagai latar belakang budaya siswa. Juga guru perlu didorong untuk mempelajari bahasa lokal jika mengajar di daerah tertentu dengan dominasi bahasa tertentu juga. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran lintas budaya. Nah, di sini teknologi dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kendala bahasa dan memperkaya materi ajar. Nah, penggunaan aplikasi penerjemah, platform belajar daring dengan konten multibahasa, atau video pembelajaran yang menarik dan menampilkan keragaman budaya yang dapat membantu siswa memahami materi dan memahami lebih keterhubungan. Nah, lalu yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, di sini sekolah harus proaktif dalam menjalani komunikasi dengan orang tua dan komunitas. Nah, mengadakan pertemuan rutin seperti lokakarya atau acara yang melibatkan orang tua dari berbagai latar belakang budaya yang dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi mereka dalam pendidikan anak. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir yaitu kebijakan pendidikan yang mendukung keberagaman. Nah, seharusnya pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang secara eksplisit mendukung keberagaman budaya. Nah, termasuk kebijakan tentang anti diskriminasi,
lalu alokasi sumber daya yang adil, serta dukungan yang membangun program pendidikan yang spesifik untuk komunitas adat atau minoritas. Nah, next. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan pendidikan lintas budaya menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari kendala bahasa, perbedaan gaya belajar, stereotip, hingga kurikulum yang tidak inklusif dan keterbatasan sumber daya. Permasalahan ini berdampak negatif pada kualitas pembelajaran, partisipasi siswa, dan dapat memicu konflik sosial. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Solusi yang efektif mencakup pengembangan kurikulum yang inklusif, meningkatkan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, keterlibatan aktif peran orang tua dan komunitas, serta kebijakan pendidik yang mendukung keberagaman. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari kelompok 8. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung saja. Di kolom komentar sudah ada Bapak Reno yang bertanya, saya izin untuk menyampaikan bagaimana sistem pendidikan dapat menumbuhkan rasa empati dan penghargaan terhadap perbedaan budaya tanpa jatuh ke dalam perangkap relativis budaya yang ekstrim. Untuk pelaksana Bu Neng bisa menjawab. Untuk rekan-rekan yang lain bisa ditulis di kolom komentar, kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan. Halo, tes. Ibu Neng, mic-nya nyalakan Ibu Neng. Oh, maaf, dikira sudah menyala. Kita coba menjawab pertanyaan dari Pak Reno. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau masih kurang nanti silakan diperkuat oleh Pak Laksana dan teman-teman. Bagaimana sistem pendidikan dapat menumbuhkan rasa empati dan penghargaan terhadap perbedaan budaya tanpa jatuh ke dalam perangkap relativisme budaya yang ekstrim. Di sini sistem pendidikan kita, yaitu kebijakan pemerintah, telah memastikan materi pembelajaran itu, budaya itu dalam materi pembelajaran. Di mana kalimat relativisme budaya itu artinya adalah pandangan terhadap nilai-nilai. Di sini kalau yang ekstrim itu berarti nilai-nilai yang benar tapi tidak berstandar kepada budaya lain ya. Kita ulang dulu. Relativisme budaya yaitu adalah pandangan bahwa nilai norma kebiasaan, kepercayaan suatu budaya tidak bisa menilai benar atau salah menurut standar budaya lain. Karena setiap budaya memiliki sistem nilainya sendiri yang sah dalam konteksnya. Nah, pemerintah kita atau dalam sistem pendidikan kita, pemerintah mencoba untuk memastikan pembelajaran budaya dalam mata pelajaran. Di sana anak-anak akan khususnya guru akan memberikan pembelajaran kepada siswa khususnya dalam kebudayaan, dalam bidang mata pelajaran seni atau budaya itu
harus jangan menganggap satu standar bahwa budaya A lebih baik daripada budaya yang B. Kenapa seperti itu? Karena setiap budaya tadi sudah disampaikan, relativisme budaya itu adalah kita tidak harus menjadikan satu budaya itu menjadi standar baik atau kurang baik. Maka pemerintah kita mewadahi bagaimana pembelajaran budaya di dalam mata pelajaran itu untuk saling mengakomodir tentang keberagaman supaya tidak ada kelompok yang tadi menjadi permasalahan adalah kelompok minoritas atau walaupun kita ketika ada di satu tempat harus mempelajari bahasa yang misalnya bahasa tempat tersebut. Kalau kita menyebut orang Sunda nih, misalnya di Bogor gitu. Walaupun dia misalnya ada guru saya dari Medan, dia mau tidak mau dia belajar tentang bagaimana sih orang Sunda bicara Sunda walaupun sedikit-sedikit. Nah, di relativisme budaya ini tidak menjadikan standar satu budaya lebih baik atau kurang baik. Mungkin itu saja, silakan yang mau menambahkan. Apakah teman-teman ada yang menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Pak Ruslan, apa menambahkan Pak Ruslan? Mohon izin, sebenarnya bukan menambahkan sih ya. Pengen nanya aja sebenarnya nih terkait dengan pembelajaran apa sih tadi teh? Hambatan pendidikan lintas budaya ya. Kan ini juga bisa dikatakan sebagai pendidikan multikultural ya kalau di ini. Astagfirullah. Nah, ini sebetulnya bentar Bu, itu dilewat dulu Bu, sebentar. Baik Pak. Teman-teman yang lain, Pak Dadi, ada yang ingin menambahkan Pak? Pak Hendra, Pak Reno, Bu Fiska, ada yang ingin menambahkan? Oke, paling saya izin menjawab pertanyaan. Jika tidak ada yang menambahkan, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Abbas di kolom chat. Pertanyaannya, apakah kurikulum saat ini cukup responsif terhadap realitas multikultural di Jakarta, melihat Jakarta tempat untuk kaum urban? Contohnya buku pelajaran PKN buat budaya Jawa dan Sunda secara dominan, sementara siswa di SD Jakarta Timur berasal di latar belakang Arab, Betawi, dan Bugis. Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Abbas, menurut saya secara umum kurikulum nasional ini sudah sangat memiliki semangat multikultural ya. Namun dalam praktiknya belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas realitas multikultural yang terjadi di lingkungan kita masing-masing ya, di geografisnya masing-masing. Jadi semangat multikultural dalam kurikulum itu sudah ada. Cuman kembali lagi, menurut saya kita boleh mempelajari dari berbagai macam budaya yang ada di terletak geografis manapun. Tetapi kita tidak bisa melupakan budaya identitas kita diri sendiri. Jadi intinya kaum mayoritas tetap akan menjadi hal yang lebih unggul di dalam kaum minoritas itu. Sedangkan yang kaum minoritas itu harus menyesuaikan di kaum minoritas itu. Karena setidaknya dalam suatu, misalkan saya berada di Kabupaten di Bogor, lalu saya pindah ke Jakarta. Nah, mayoritas kan di sini orang Sunda ya, warga pribumi. Sedangkan saya pindah ke Bogor, otomatis saya yang harus beradaptasi. Nah, seperti itu sih mungkin jawaban yang saya bisa sampaikan. Bagaimana Pak Abbas? Mungkin sedikit menambahkan untuk jawaban Pak Laksana. Pertanyaan dari Pak Abbas tentang kurikulum saat ini yang cukup responsif terhadap realitas multikultural di Jakarta, melihat Jakarta tempat untuk kaum urban. Maka dengan kita menggunakan kurikulum Merdeka saja, itu sudah menunjukkan bahwa
bahwa Kementerian Pendidikan itu atau pemerintah sudah mengakomodir bahwa keberagaman sangat dijunjung tinggi. Kenapa? Karena di sini untuk aspek yang mendukung responsivitas terhadap multikultural itu satu adalah fleksibilitas tentang konteks lokal, di mana konteks lokal itu di kurikulum Merdeka memberikan keleluasan bagi sekolah untuk menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan budaya lokal. Yang kedua, memberikan pembelajaran abad 21. Dengan kurikulum Merdeka itu, di situ kita sudah belajar tentang critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi, dengan tetap mengangkat atau melihat lingkungan atau budaya sesuai dengan lingkungan keberagaman, terutama di Jakarta. Yang ketiga adalah integrasi nilai dan lintas budaya. Integrasi nilai dan lintas budaya di beberapa sekolah memasukkan praktik keagamaan dan budaya secara inklusif sesuai dengan siswa masing-masing, seperti mungkin ada budaya positif seperti sholat duha, tadarus, kebaktian untuk yang beragama Kristen secara rutin, misalnya sedang terhadap pluralisme. Yang keempat adalah berbasis cinta dan karakter, di mana mengembangkan pembelajaran yang menanamkan empati, toleransi, dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat yang menciptakan suasana inklusif. Yang terakhir adalah yang kelima, proyek multikultural terintegrasi di banyak sekolah dengan menyertakan nilai multikultural sesuai dengan proyek intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah secara terpadu seperti yang dilakukan di sekolah pembangunan, contohnya di sekolah Bintaro. Mungkin itu penambahannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Vivi. Ibu Vivi bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengatasi permasalahan lintas budaya yang terkait dengan paparan gadget dan tontonan tidak pantas. Tantangannya yaitu guru menghadapi perbedaan sudut pandang dari keluarga siswa tentang batasan penggunaan gadget dan tontonan. Contohnya ada keluarga yang longgar, ada yang ketat, tergantung budaya dan nilai masing-masing. Tantangannya, guru harus mampu menyatukan standar sikap di sekolah meski latar belakang siswa berbeda-beda. Minimnya pengawasan guru di luar sekolah. Guru tidak memiliki kontrol atas apa yang siswa akses melalui gadget di luar jam sekolah. Guru hanya bisa memberikan pengarahan tetapi tidak bisa memantau langsung perilaku siswa di rumah. Budaya pop global, messenger nilai lokal. Gadget merupakan siswa pada budaya luar yang lebih menarik tetapi kadang bertentangan dengan nilai lokal. Guru perlu menanamkan kebanggaan pada budaya sendiri agar siswa tidak buta nilai dan tidak asal meniru budaya asing. Ketimpangan peran orang tua dalam pengawasan gadget. Tidak semua orang tua paham atau peduli membatasi tontonan anak. Guru sering bekerja sendiri tanpa dukungan maksimal dari orang tua. Ini membuat pendidikan karakter menjadi setengah jalan. Siswa sulit memfilter informasi secara kritis. Paparan gadget membuat siswa terbiasa mengakses konten secara cepat tanpa berpikir dampaknya. Yang dimana guru harus melatih siswa untuk berpikir kritis dan memilih mana tontonan yang sesuai dengan budaya dan usia mereka. Ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Konflik nilai lintas budaya yang semakin kompleks. Siswa hidup dalam lingkungan multikultural yang memiliki standar moral dan etika yang berbeda. Ditambah dengan paparan tontonan bebas dari gadget. Tantangan terbesar guru harus mampu menyatukan persepsi nilai yang beragam di kelas, membangun kesadaran moral lintas budaya yang bisa diterima oleh semua siswa, menghadapi siswa yang menalar bahwa aturan moral bisa relatif tergantung budaya dan lingkungan mereka. Ini adalah tantangan kelima, guru harus menguatkan kesadaran universal tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulannya adalah, guru bukan hanya mengatur perilaku siswa di sekolah, tetapi membentuk penalaran siswa agar mereka mampu mengendalikan diri dalam memilih tontonan dan penggunaan gadget dimanapun mereka berada, terlepas dari perbedaan budaya lingkungan mereka. Guru harus mampu menjadikan pengarah yang konsisten di tengah arus budaya digital yang cepat dan nilai sosial yang beragam. Itu saja Bu Vivi yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, izin Baik, Ibu. menambahkan Bu Nur. Oke, siapa barusan? Bu Vivi. Oh, Bu Vivi. Siap. Izin menambahkan lagi Bu Nur dan Bu Vivi. Tantangannya sebenarnya banyak ya bagi guru dalam permasalahan lintas budaya terkait gadget dan tontonan tidak pantas.
yang tadi yang sudah disebutkan adalah nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai budaya kita, ya. Karena beda ya budaya asing dan budaya kita. Di budaya barat apalagi hal-hal yang menurut kita tabu, mereka itu udah biasa dilakukan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita seorang pendidik, bagaimana bisa memilter itu terhadap peserta didik kita. Lalu berikutnya tantangannya yaitu normalisasi perilaku yang tidak pantas. Nah, banyak sekali sekarang tontonan-tontonan yang terkait apa ya, seperti di TikTok lah, joget-joget pargoy dan lain sebagainya, yang menurut saya kan itu kurang pantas ditonton, tapi hal tersebut sekarang tuh kayak seperti normal gitu, orang-orang melakukan hal itu, dance itu. Nah, itulah perilaku normalisasi perilaku yang tidak pantas, sehingga kebiasaan yang di budaya kita itu tanda kutip dalam artian kurang pantas karena normalisasi itu dianggap pantas. Lalu melemahnya pengaruh nilai-nilai pendidikan di sekolah. Nah, ketika otoritas pendidikan formal ini melemah, otomatis ya kita sebagai guru memfilternya pun semakin susah, ya. Jadi dalam artian kalau kita dalam artian gini, seperti contoh yang tadi, karena kebudayaan asing itu sangat gesit masuk ke wilayah kita, ke budaya kita, otomatis budaya kitanya pun tidak berkembang, ya. Akhirnya budaya kita yang ibaratnya lebih ke arah budaya timur, budaya barat tuh lebih kencang untuk menekan budaya timur, seperti itu sih. Jadi solusi yang paling penting yaitu memfilter dan memilih budaya yang mana sih identitas budaya kita yang paling bagus untuk kita contoh, kita dalam artian kita terapkan di dunia pendidikan di Indonesia, seperti itu. Gimana Bu Pipi, Bu Nur? Baik, Pak. Pak Erik ingin bertanya, Pak? Bisa? Ya, terima kasih atas pembahasan dari kelompok 8 ya. Tadi saya juga membaca dan mendengar tentang pertanyaan dari yang Pak Abbas itu ya. Tadi apakah kurikulum saat ini cukup responsif terhadap realitas multikultural di Jakarta, melihat Jakarta tempat kaum urban? Menurut saya di dalam hal tersebut kayaknya kalau secara kurikulum memang diberikan kepada sekolah masing-masing, tapi terkait interpretasi dan penyelesaian masalah di sekolah itu sendiri, itu kayaknya sekedarnya gitu loh. Yang menurut saya ya. Jadi memang nggak sampai menyentuh banget gitu supaya anak-anak itu harus bertoleransi eh, dengan budaya yang ada atau dengan multikulturalitas yang ada. Tapi lebih ke arah ya hanya sebatas program-program yang dijalankan gitu. Jadi kalau menurut saya memang diberikan wewenang kepada kita masing-masing. Belum lagi di dalam multikulturalitasnya itu sosial media juga sangat berperan penting ya di dalam mendistraksi anak-anak murid kita seperti yang tadi telah disampaikan. Kayak tadi joget apa, pargoy dan lain sebagainya. Padahal ya, maksudnya mungkin tidak tahu ya apakah teman-teman atau bapak ibu yang lain berterima atau enggak. Kadang kita juga menganggap hal tersebut sebagai suatu keseruan gitu. Dan kita juga menerima akan hal tersebut gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya di dalam sentuhan kurikulum terhadap multikulturalitas yang ada di contohnya di Jakarta, di mana anak-anaknya mungkin berasal dari budaya yang berbeda-beda, menurut saya sih masih belum. Justru yang saya ingin tanyakan, eh, kalau kalau misalnya nih Bapak Ibu sebagai Menteri Pendidikan, kalau benar-benar menteri nih, kira-kira apa yang mungkin kelompok penyaji akan bikin gitu loh. Kalau misalnya tanpa dihalangi oleh regulasi dan dihalangi oleh kepentingan-kepentingan, jadi kayak mau dana ada, misalnya regulasi mau bikin apa aja bisa. Kira-kira
apa yang dilakukan supaya benar-benar anak tersebut tuh menghargai. Karena gini, di dalam perbedaan budaya itu belum tentu budaya yang satu berterima dengan budaya yang lain. Walau kadang kita tolerir gitu ya. Cuman kadang-kadang ada yang meresahkan gitu. Contoh budaya Barat yang mungkin ini kalau kita lihat dia punya kontras ya. Budaya Barat yang tidak apa kita bilang lah sopan santun ya di dalam eh, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Pak, saya izin bertanya. Ini kan kalau mereka kalau mau nanya ya nanya aja gitu. Dan langsung